Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana kutuba kullah. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali, anak-anak ustaz yang kami muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan fisik maupun kesehatan iman tentunya. Semuanya Allah anugerahkan kepada kita agar senantiasa mengikuti proses pembelajaran bahasa Arab insyaallah. Dalam pembelajaran bahasa Arab ini adalah merupakan tuntutan daripada Islam agar kita mudah memahami Al-Quran dan hadis insyaallah dengan ilmu alat, yakni bahasa Arab. Kemudian bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak ustaz sekalian yang dimuliakan oleh Allah, langsung saja ya ustaz mulai pembelajarannya terkait dengan membahas alamatul ismi atau tanda-tanda kalimat isim. Semalam ustaz itu sudah membahas sebagian tanda-tanda kalimat isim. Ya, ini yang semalam ustaz bahas. Itu yang pertama diawali oleh mamimu, kemudian yang kedua adalah dibubuhi alif lam, dan yang ketiga dibubuhi tanwin, dan yang keempat diakhiri tak marbutah. Nah, untuk hari ini ikhwan wa akhwat sekalian, jadi kita fokus kepada tanda kalimat isim. Ya, yang bahan materi Ustaz tampilkan slide-nya yang ada di depan ini. Kalau sebelumnya ada 4, sekarang kita pelajari ada 4 lagi insyaallah tanda isim yang kita pelajari. Jadi total semuanya ada 8 ya. Ada 8 tanda isim yang harus kita betul-betul untuk menguasainya. Anak-anak ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda kalimat isim ini untuk yang kelima adalah didahului oleh huruf jar atau huruf jar ya. Nah, huruf jar ini menyebabkan kata setelahnya harus dibaca jar. Ya, jadi antum semuanya harus mengerti huruf jar. Ya, harus mengetahui huruf jar itu yang mana Ustaz. Jadi seperti itu. Maka Ustaz menuliskan di sini ini semuanya adalah huruf jar. Ya, ini semuanya dimulai dari min sampai hasya. Itu semuanya adalah huruf jar. Jadi ada 12 standar huruf jar yang harus antum ketahui dan memahami. Sebenarnya kalau di kitab lain itu Jami' Durus, banyak kitab-kitab referensi yang lain itu bahkan sampai ada 20. Nah, Ustaz menulis di sini hanya 12 saja. Nah, apabila ada huruf jar ini, ada huruf jar yang seperti ini, maka setelahnya itu pasti adalah isim. Pasti setelahnya adalah isim. Huruf jar itu apa yang mana? Min, ila, an, ala, fi, bi, li, ka, rubba, khola, ada, hasya. Ya, ini adalah semuanya huruf jar. Nah, contohnya min. Min
suqin. Jadi karena min didahului oleh min yang ini, maka setelahnya pasti itu adalah isim. Ya, dibaca jer. Tanda jernya dengan apa ini? Kasroh nih, kasrotain. Ini namanya tanda jer namanya. Jadi dibarisi dengan kasroh, dijerkan dengan kasrotain. Jadi berbaris di bawah dia. Karena dijerkan dengan tanda kalimat ini. Jadi seperti itu ikhwan sekalian. Jadi min suqin dibaca suqin karena didahului oleh huruf jar min. Maka setelah kalimat min ini, maka pasti depannya ini suqin ini adalah isim. Jadi kalau ditanya suqin itu tanda isinya yang mana? Oh, banyak tanda isimnya suqin nih. Pertama didahului oleh huruf jar min. Kemudian yang kedua ditanwin Ustaz, itu ada kan kasrotain. Kasrotain ini menunjukkan juga tanda isim yang sebelumnya kita pelajari. Ini dia, dibubuhi tanwin. Di akhirnya islamun, hamdun atau islaman, islamin, baitun, baitan, baitin, ada tanwinnya. Kok di sini juga ada tanwin Ustaz? Karena enggak ada alif lamnya, jadi dibaca min suqin. Kalau pakai alif lam nanti minas suqi gitu. Nah, kok harus kasrah Ustaz? Ini dia, karena memang huruf jar ini adalah menyebabkan kata setelahnya harus dibaca jar. Jadi kalau antum jumpa kalimat ini semuanya, maka kata yang setelahnya dibaca jar. Ya. Kemudian ala Muhammadin. Jadi ala Muhammadin. Kalau dibaca Muhammadin, Muhammadin ini pasti adalah isim. Ya, karena didahului oleh huruf jar atau huruf jar. Itu dengan kalimat ala. Jadi dibacanya ala Muhammadin. Jadi ini anak-anak Ustaz semuanya harus mengetahui huruf jar. Nanti Ustaz minta antum hafalkan ya. Nanti ada lagunya, nantilah Ustaz kirim ya. Lagu untuk huruf jar ini. Nah, kemudian ada kalimat ila. Ila dibaca ilal masjidi. Al-masjid ini isim. Ya. Kok dibaca enggak masjidin Ustaz? Karena dia ada alif lamnya. Kalau ada alif lam di awal, maka di akhirnya tak boleh ditanwinkan. Enggak boleh ilal masjidin, enggak boleh karena ada alif lam. Tapi kalau tidak ada alif lam, enggak ada misalnya alif lamnya, maka dibaca ila mas begitu. Enggak boleh ilal mas, tapi ila masjidin din. Nah, ini menunjukkan dia itu dibaca jar atau dibaca kasrah. Ya. An. Ini an ini sebenarnya amin. Ila an. An. Contohnya setelahnya apa lagi? Anil hayati. Kalau enggak dibaca an al hayati Ustaz, karena mau menyambung kalimat setelahnya yang memiliki kedudukan ada alif lam di depan, maka harus dikasrohkan nunnya nih. Anil hayati dibaca seperti itu. Ya. Jadi tanda ini semuanya adalah setelahnya pasti ada isim. Ya, banyak tanda isimnya di sini. Ada yang tanwin. Kalau bicara ilal masjid ini misalnya, ini tanda isimnya kalau Ustaz tanya sama antum, anak-anak Ustaz, ini al-masjid ini isim fi'il huruf, maka antum harus menjawab isim. Kalau Ustaz tanya balik lagi, al-masjid ini tanda isimnya mana? Antum bisa menjawab banyak di sini. Yang pertama Ustaz, tanda isimnya ada alif lamnya. Mantap, berarti sudah isim. Yang kedua Ustaz, ada mim di awal, ma. Ya, ma ini menunjukkan ma mimu, meskipun nanti pakai alif lam, tapi tetap di awal dia. Ma mimu. Ya.
ada ma-nya. Ini tanda isimnya 2 Ustaz. Berarti pasti betul itu isim. Yang ketiga, masih Ustaz tidak percaya. Nah, ini ada kalimat ilanya. Ini kan huruf jar ini Ustaz. Jadi dibaca ilal masjidi. Ada huruf jar setelah sebelumnya. Nah, pasti dipastikan adalah masjid. Jadi begitu. Ya, antum ketika berhadapan dengan kalimat nanti ke depan, kalau Ustaz memberikan tugas, Ustaz akan tanya ini isim fi'il huruf, isim fi'il huruf, isim fi'il huruf, isim fi'il huruf, isim fi'il huruf. Antum harus bisa menjelaskan, oh ini isim. Kenapa isim? Ada tanda-tandanya Ustaz. Tanda-tandanya apa? Ini dia, ada alif lam, ada ma mimu, ada tanwinnya. Harus begitu. Didahului dengan huruf jar. Nah, ini tanda-tandanya. Ya, paham sampai di sini anak-anak Ustaz sekalian ya. Jadi Ustaz harap antum memperhatikan, menyimak dengan baik. Nah, maka antum harus hafalkan ini semua ya. Ini wajib nih, wajib dihafal dulu Ustaz, ini hafal. Dihafalnya. Dulu menghafalnya begini ya. Min ila an ala fi bilika rubba khala ada hasya rubba khala ada hasya. Nah, seperti itu. Min ila an ala fi binika rubba khala ada hasya. Nah, jadi seperti itu anak-anak Ustaz sekalian, antum hafalkan ya. Min, catat ya. Min artinya dari. Ila artinya kepada atau ke. An artinya dari. Bisa juga artinya tentang ya. Jadi sama dengan min ya. An dengan min sama artinya. Ini dari, tapi an ini tambahan ada tentang. Namun ada perbedaan, nanti kita bahas kok. Bisa sama artinya, dia ada perbedaannya. Ala. Ala ini artinya di atas. Fi artinya di dalam. Catat ya. Bi artinya dengan. Li artinya untuk atau milik. Boleh. Ka artinya seperti. Rubba artinya betapa ya, atau betapa banyak. Khala artinya terkecuali. Ada artinya terkecuali. Hasya artinya terkecuali. Jadi ini semuanya sama artinya. Khala, ada, hasya artinya sama-sama terkecuali. Ini artinya min suqin. Min artinya dari. Suqin artinya pasar. Ala artinya di atas. Muhammad ya artinya Muhammad, namanya juga nama di atas Muhammad. Ilal masjidi, ila artinya ke atau kepada. Jadi ke masjid maksudnya, ke masjid. Anil hayati, an artinya tentang atau dari. Al hayati artinya kehidupan. Jadi artinya tentang kehidupan. Jadi begitu anak-anak Ustaz sekalian. Ini tanda kalimat isim yang itu didahului huruf jar. Ketika nanti antum sudah membaca teks kalimat, mau membuat teks kalimat, mau praktek bicara kalimat ini semuanya huruf nih. Pasti antum akan banyak berdialektika menjumpai kalimat ini nih. Min ila an ala sampai kepada hasya. Ini pasti ya. Antum akan banyak menjumpai kalimat-kalimat ini nantinya. Jadi kalau ditanya, kalau yang ini min ila an ala ini isim fi'il huruf. Nah, ini namanya juga huruf. Berarti min ini adalah huruf. Min huruf, ala huruf, ila huruf, an huruf. Sukin isim, Muhammadin isim, al-masjidi isim, al-hayati itu adalah isim. Nah, itu dia tanda kalimat yang kelima. Nah, selanjutnya adalah tanda kalimat isim yang keenam adalah didahului huruf nida atau kata seru.
Atau nak memanggil orang. Biasanya kalau nak manggil orang itu, kalau kita orang Indonesia pakai apa? Wahai, kan gitu kan? Wahai. Ada yang manggilnya oi. Nah, oi itu sebenarnya wahai ya. Nah, nama panggilan, nak memanggil orang kalau dalam bahasa Indonesia, wahai. Hanya biasanya kalau ada orang memakai kata wahai, pasti yang dipanggil itu adalah isim. Apakah yang dipanggil itu adalah orang? Apakah yang dipanggil itu adalah binatang? Wahai Muhammad, Muhammad kan orang. Wahai Husain, Husain kan orang. Wahai binatang, binatangnya tidak paham nanti, kecuali binatangnya sudah di privat and proper test, ya bisa mengerti bahasa manusia, ya karena ada kan, cing, hari ini kucingnya datang, berarti ngerti dipanggil dia. Nah maksudnya apa? Ada kata seru di awal anak-anak ustaz sekalian. Ada kalimat memanggil. Kalau kata memanggilnya orang Indonesia wahai atau oi. Kalau kita dalam bahasa Arab itu nak memanggil itu banyak. Ini nanti antum akan ada mempelajari ya. Ini ya. Cara memanggilnya banyak. Yang wahai itu banyak dalam bahasa Arab. Ada berapa di sini? Ada 8. Jadi semuanya artinya wahai. Ya. Wahai. Ya artinya wahai. Ya atau ayyuha. Atau ya ayyuha. Ya ayyatuha. Hayya. Ayya. Nah, ini semuanya artinya adalah wahai. Ya, ada 8. Ya ayyuha, ya ayyuha, ya ayyatuha, hayya, ayya, ayya. Ya ayyuha, ya ayyuha, ya ayyatuha, hayya, ayya, ayya. Jadi seperti itu lagunya. Nanti antum lagu-lagu lah ya. Harusnya memang kita nih kalau belajar bahasa Arab jumpa memang, tapi tidak apa-apa ya anak ustaz sekalian ya. Jadi antum cukup dengarkan online nih, belajar dengan serius, catat yang kita tidak pahami. Jadi ini artinya semuanya wahai. Ya. Nah, jadi ya Muhammadu. Jadi seperti itu. Jadi maka kalimat setelahnya dibaca ketika ada kalimat ini pasti di depannya itu adalah isim. Pasti di depannya adalah isim. Apa contohnya? Ya Muhammadu. Muhammadu. Muhammadu ini adalah isim. Ciri-ciri isimnya apa? Didahului oleh huruf ya. Kemudian apa lagi ciri-cirinya? Ada mu di depan. Ma, mi, mu. Jadi seperti itu. Kau Ustaz enggak membaca ya Muhammadun? Kok dibacanya Muhammadu saja? Bukankah Muhammadu ini enggak ada alif lamnya Ustaz? Biasanya kan ada alif lam tuh al di sini. Ini kan enggak ada. Harusnya Muhammadun Ustaz. Karena di sini adalah huruf nida ya di sini, maka setelahnya itu tidak boleh didommatain ya. Khusus yang mufrad. Yang mufrad nama orang, yang tunggal tidak boleh didommatain. Nanti ada kalimat boleh didommatain ya. Nanti antum pelajari. Namun ini dibaca ya Muhammadu ya, dibaca ya Muhammadu. Jadi kalau ada ya memanggil nama orang Arab, ya Fatimatu, ya Zahratu, ya Aisyatu. Jadi seperti itu. Ya Zainabu, ya Aliyu dan seterusnya. Banyak. Ini setelahnya apa? Ya Rahmanu, wahai yang maha penyayang.
Ya Rahimu, wahai yang Maha Pengasih, maksudnya Allah. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Al-muzammil ini adalah orang yang berselimut. Jadi ada nak berselimut dia. Orang ini sedang berselimut. Ya, dalam selimut tidur dia. Namanya al-muzammil. Ya, ada di dalam Quran yang juz 9, ya ayyuhal muzammil. Nah, al-muzammil ini kalau di Ustaz tanya di sini isim fi'il huruf, antum akan menjawab ini adalah isim. Kenapa? Banyak tanda-tandanya Ustaz. Ada didahului huruf nida ya ayyuha. Oh, mantap. Kedua ada alif lamnya. Mantap. Ketiga ada mimnya, mu. Pasti al-muzammilu ini adalah isim. Jadi begitu. Ya, jadi begitu ya. Ini semua huruf nida. Kemudian ayyuhal mu'minun. Ini letaknya di surah Al-Mu'minun. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Seperti itu. Bertobatlah kalian semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Jadi mu'minuna ini adalah isim. Ya kan? Tanda isinya apa? Ada ayyuha dimasuki alif lam, ada mu di depan. Paham ya anak-anak Ustaz sekalian ya? Sampai di sini harap dipahami. Jadi kita fokus dulu mendiagnosa kalimat. Jadi yang diagnosa itu bukan hanya penyakit ya. Ternyata kalimat bahasa Arab itu butuh diagnosa dulu. Oh, ini mengecek isim fi'il huruf, isim fi'il huruf, isim fi'il huruf. Begitu. Harus dicek dulu. Jadi antum harus bisa membedakan itu semua. Isim fi'il huruf, isim fi'il huruf, isim fi'il huruf. Nanti kalau antum sudah bisa membedakan itu semuanya, insyaallah baru kita belajar mengi'rab ya. Dan seterusnya. Apa itu i'rab dan seterusnya nanti itu. Ya, yang jelas antum pahami dulu. Nah, kemudian setelahnya yang ketiga itu didahului oleh huruf nida. Huruf nasab. Maksudnya yang ke 4, 5, 6, 7, yang ketujuh didahului oleh huruf nasab. Jadi huruf nasab itu adalah huruf. Ustaz tambahkan sedikit di sini ya. Tunggu sebentar. Huruf yang menjadikan isim Oke, kita lanjutkan. Jadi huruf nasab. Jadi huruf nasab itu artinya adalah huruf yang menjadikan isim setelahnya dibaca nasab. Ya. Jadi huruf nasab itu huruf yang menjadikan isim setelahnya dibaca nasab. Jadi kalau antum menjumpai huruf ini, inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita, maka setelahnya itu pasti adalah isim. Terkecuali nanti ada. Pokoknya kita husnuzan tinggi. Nanti ada kalimat ini setelahnya itu adalah isim. Husnuzan 99%. Kok enggak 100 Ustaz? Nanti ada pengecualian. Nanti pengecualiannya ada. Nanti ada kalimat setelahnya ini enggak isim tapi huruf. Boleh, tapi itu langka terjadi. Paling banyak itu setelahnya adalah isim. Ya, jadi huruf nasab namanya. Jadi inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita, ini semuanya adalah huruf nasab.
Ya. Jadi cara ininya dulu Ustaz juga lagu-lagu ini. Ya. Inna anna ka'anna lakinna la'alla laita. Antum harus hafal lagunya macam itu. Inna anna ka'anna lakinna la'alla laita. Inna artinya sesungguhnya, anna artinya bahwasanya, ka'anna artinya sepertinya, lakinna artinya akan tetapi, la'alla artinya semoga, laita artinya andai kata. Ya. Andai kata. Ya, atau semoga. Laita ini boleh artinya semoga, boleh artinya andai kata. Jadi itu anak-anak Ustaz sekalian ya. Antum catat kalau misalnya arti ini wajib antum catat ini semuanya. Inna artinya sesungguhnya, anna artinya bahwasan, sampai laita ini. Ya, dicatat. Kan antum bisa ngulang ini rekaman video, dicatat artinya. Jadi begitu, sama dengan ini tadi. Min sampai hasya, ini juga, ini artinya mudah, wahai saja antum buat. Nah sekarang di sini contohnya apa? Innallaha. Jadi Allah itu pasti adalah isim. Ya, kalau ditanya nih, Allah ini jumpa kalimat ini, Ustaz akan tanya, inna itu isim fil huruf Ustaz. Huruf apa namanya? Huruf nasab. Allah ini isim fil huruf isim Ustaz. Kenapa isim? Karena didahului oleh huruf inna. Satu. Ada huruf inna setelah. Kemudian ada alif lam. Ya, Allah. Ya, pasti ini adalah isim. Jadi begitu. Kok dibaca innallaha ada fathahnya Ustaz? Ini huruf nasab ini itu menjadikan isim setelahnya dibaca nasab ini, dibaca nasab. Jadi dibaca nasab ini maka Allahu menjadi Allah. Tanda nasabnya dengan fathah. Ini Allah. Tanda nasab dengan fathah. Oke, paham ya? Nah, setelahnya anna, bahwasanya Muhammadan, bahwasanya Muhammad. Anna isim fil huruf nasab Ustaz. Muhammadan isim fil huruf isim. Kok isim? Didahului oleh huruf anna. Apalagi tanda-tandanya? Ada mu di depan. Apalagi tanda-tandanya? Ada fathatain. Ini fathatain nih. Anna Muhammadan, ada tanwin Ustaz. Kan sebelumnya kan kalau ada tanwin pasti itu adalah isim. Jadi Muhammadan ini ternyata tanda isimnya banyak. Satu aja antum tahu jadilah. Jangan sampai tak tahu semua. Yang kalau yang ini ya, tapi yang semuanya ini yang 8 nantinya wajib antum tahu. Tapi satu kalimat, satu kata, antum itu harus mengetahui tanda isimnya minimal satu aja. Berarti sudah diketahui diagnosa itu adalah isim. Jadi anna Muhammadan dibaca fathatain karena dia itu adalah fungsinya huruf nasab. Dibaca nasab setelahnya isimnya nih. Tanda nasabnya itu dengan fathatain. Jadi begitu. Anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad, la'allal imana. La'alla isim fil huruf. Al-imana isim fil huruf isim. Kenapa? Ada alif lamnya Ustaz. Didahului oleh huruf la'alla. Dua tandanya. Dua tandanya di sini. Jadi la'allal imana. Jadi begitu. Paham ya sampai di sini? Yes, artinya semoga keimanan. Laita syababa, dibaca fathatain semuanya. Andai kata masa muda. Syabab ini artinya muda.
Andai kata muda maksudnya anak-anak muda. Andai kata anak-anak muda, begitu. Lakinnallaha, lakinna akan tetapi Allah. Allah semuanya fathatain ya, tanda nasab. Ka'anna Zaidan, sepertinya Zaid. Begitu. Sudah, tujuan untuk sudah ketahui. Nah, selanjutnya tanda isim yang ke-8 adalah dimasuki huruf qasam. Huruf qasam ini artinya huruf sumpah. Ustaz lupa menulisnya untuk mencatat di sini. Huruf qasam ini adalah artinya huruf sumpah, nak bersumpah kita. Ya. Demi. Jadi qasam itu artinya demi. Demi ya. Wabita. Wabita ini artinya demi. Ustaz catatlah ya. Aja. Oke. Ini adalah tanda isim yang harus antum ketahui. Yang harus antum ketahui adalah kalimat sumpah. Kalimat sumpah ini sering kita dalam Al-Quran ini jumpa kalimat sumpah itu seperti wallahi ya, wabita ya, wabita. Jadi seperti wallahi demi Allah, billahi demi Allah, tallahi demi Allah. Ini semuanya kalau huruf qasam demi ini wabita, maka isim setelahnya pasti dibaca kasrah. Wallahi, billahi, kasrah semuanya ya. Atau dibaca jer dia. Tanda jernya dengan kasrah. Dibaca jer, tanda jernya dengan kasrah. Billahi ini, tallahi ini dibaca kasrah semuanya karena dia itu adalah jer. Begitu. Banyak artinya demi itu dalam Quran. Biasanya terletak di awal-awal kata. Wal-laili idza yaghsha. Surah Al-Lail. Wal-laili demi malam. Wad-duha demi waktu duha. Wal-laili idza saja ya, demi malam idza saja apabila sudah gelap. Jadi begitu. Wal fajr, wal fajri demi waktu fajar, waktu subuh, maksudnya fajar ya, jam-jam sebelum mau masuk azan subuh ya. Wal fajri walayalin asyr, dan demi walayalin asyr, dan demi malam-malam yang asyr, malam yang genap. Wasyaf'i walayalin asyr, malam yang ke-10 ya. Wasyaf'i wal watr, demi waktu genap, maksudnya waktu genap itu malam genap maksudnya ya. Wal watr, dan malam yang ganjil, demi malam yang ganjil. Jadi begini, maksudnya itu setiap kata yang diawali oleh huruf sumpah maka setelahnya adalah isim. Banyak contohnya dalam Al-Quran ya. Wallahi di dalam Quran itu banyak. Tapi kalimat setelahnya harus dibaca jer. Jadi seperti ini. Fahimtum ya ikhwan sekalian sampai di sini? Ini adalah tanda huruf jer ada 8 ya. Pertama diawali mamimu ya, Ustaz ulang simpulkan. Kemudian yang kedua adalah dibubuhi alif lam, ketiga dibubuhi tanwin, diakhiri tak marbuto yang keempat, yang kelima dibaca jer,
ada huruf nida, ada huruf nasab, dan ada huruf qasam. Ini saja penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan antum semuanya diberikan taufik untuk memahaminya, dan Allah menuntun kita, memudahkan kita di dalam mempelajari bahasa Arab. Allahumma sakhir lana kutubakullah, ya Allah, jadikanlah kami, sakhir lana, tundukkanlah bagi kami, kutubakullah, semua kitab-kitab bahasa Arab, ya Allah, yang insyaallah kami bisa membacanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.